Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini ada video yang menarik sekali, yaitu mengenai ceramah yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar. Bahwasanya kita sebagai kaum muslimin ini jangan mau diperbudak oleh Habib-Habib Baklawi. Dan jangan mau kita itu dibodoh-bodohi oleh mereka itu. Bahwasanya bangsa kita itu adalah bangsa yang cerdas. Gak ada itu bukunya ataupun kisahnya yang dimana Habib-Habib Baklawi ini menjuarai Hafiz Al-Quran sedunia. Gak ada teman-teman. Juara Qori juga gak ada dari kalangan Habib-Habib Baklawi. Tentunya kita sebagai bangsa yang cerdas jangan mau dibohongi ataupun dibodoh-bodohi oleh mereka yang mengaku-ngaku sebagai zuriat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Kiai Marzuki Mustamar. Belum lagi yang lain-lain. Potensi akademik, potensi ilmu, dan potensi agama. Ulama terbanyak ada di Indonesia. Santri terbanyak ada di Indonesia. Mereka yang hafal alfiyah, maknun terbanyak ada di Indonesia. Mereka yang hafid Quran terbanyak ada di Indonesia. Pensyarah Quran terbaik ada di Indonesia. Qori terbaik ada di Indonesia. Sungguh bodoh dan konyol orang yang tidak berkomitmen menjaga Indonesia atas isu dan alasan apapun. Menjaga negara ini sejatinya menjaga Islam itu sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Belum lagi potensi akademik. Berkali-kali olim internasional, khususnya yang mewakili negara Islam, hampir pasti yang menang diwakili oleh negara Indonesia. Mau matematika, mau fisika, mau robotika, mau apapun. Enggak pernah Saudi menang. Enggak pernah Sudan menang. Enggak pernah Irak menang. Enggak pernah Yaman menang. Indonesia luar biasa potensinya. Kalau ini enggak kita jaga, enggak kita syukuri, bisa jadi itu dicabut Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karenanya para santri, marilah kita tingkatkan kemampuan kita, belajar kita, potensi kita, dan terus kita bangun kesadaran bahwa menjaga negara ini sangatlah penting. Dua-duanya harus jalan bersama. Kesadaran nasionalisme, mencintai, menjaga, membela tanah air. Kalau tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas, peningkatan potensi, dan pada akhirnya kita hanya kuat pada ideologi Pancasila, hanya kuat pada ideologi nasionalisme. Tapi potensi kekuatan dimiliki orang lain, tanah digarap orang lain, 2 juta sawah digarap orang lain, ribuan triliun nikel digarap orang lain, emas digarap orang lain, minyak digarap orang lain, pabrik-pabrik besar digarap orang lain. Tentu itu masih membahayakan kita juga. Atau sebaliknya, kita pinter-pinter, kita menguasai teknologi, kita menguasai imtek, kita menguasai agama top, teknologi top, tapi nasionalisme rapuh nggak punya. Pada akhirnya orang-orang pinter itu akan saling berebut, saling berperang antar mereka juga, dan akan membahayakan negara. Marilah kita, santri, NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah jelas full wataniyah, hubbul watan minal iman, NKRI harga mati, kita yang punya ideologi mantap seperti itu, harus terus meningkatkan kualitas diri. Ngaji sing tenanan. Biar yang ahli tafsir, sekaligus juga Pancasilais. Biar yang ahli bahasa Arab, nahwu sorof, sekaligus juga NKRI. Biar yang menang Qori internasional, juga sekaligus NKRI. Biar yang menguasai sains, teknologi, juga sekaligus kita yang Islamis, agamis, nasionalis, dan sekaligus, sekali lagi,
unggul di bidang ilmu pengetahuan. Harus kita, kalau sampai yang unggul orang lain, kita nggak menjamin orang lain menjaga agama kita. Kalau yang sampai yang unggul orang lain, kita nggak bisa percaya orang lain menjaga akidah dan tradisi keagamaan kita. Kalau sampai yang unggul orang lain, meskipun sesama muslim, kita nggak yakin mereka berkomitmen menjaga NKRI. Dan bukti sudah banyak. Mereka ahli meracik bom, ternyata mereka merusak, menghancurkan NKRI juga. Para santri, belajarlah yang sungguh-sungguh. Yang di SMP, upayakan dari sekarang, bercita-cita, berobsesi, bermimpi. Matematikanya harus di atas 9. IPA harus di atas 9. Siap nak? Siap ya? Bahasa Inggris harus di atas 9. Tentu wiridnya juga iya, ngaji kitabnya juga iya. Yang SMA, upayakan sekarang SMA mulai kelas 1, 2, 3, dari sekarang memasang target, saya harus bisa masuk MIPA, saya harus bisa masuk pertambangan di ITB, saya harus bisa masuk pelayaran di Semarang, saya harus bisa masuk jurusan nuklir, saya harus bisa masuk jurusan kedokteran. Belajar yang sungguh-sungguh. Jangan rela kalau pos-pos penting itu dikuasai oleh mereka yang mungkin muslim, tapi ideologinya membahayakan negara. Atau mungkin mereka nasionalis, Pancasilais, tapi membahayakan Islam. Ayo, kita yang Pancasilais muslim, yang muslim Ahlus Sunnah dan NKRI, kita kuasai ilmu dan sains untuk mengikhtiarkan sampai kapanpun ke depan, agama aman, akidah aman, dan negara tetap aman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penyampaian yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar mengenai pidato kemerdekaan yang ke-80 teman-teman. Jadi kita ini, Indonesia ini sudah usianya 80 tahun teman-teman. Tapi kok masih saja ada yang dijajah dengan spiritual perbudakan. Ya dimana kan ada itu ya, si Bahar bin Smith itu ketika bersalaman itu, yang disalaman itu malah kakinya teman-teman ya, cium kaki. Nah ini menunjukkan bahwasanya ada sebagian kaum muslimin ini yang masih terjajah, yaitu dalam segi spiritual dan perbudakan. Nah maka dari itu kita harus menyadarkan bahwasanya perbuatan-perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang tidak benar. Karena apa teman-teman? Karena sebagian kaum muslimin ini, mereka itu masih percaya, masih menganggap bahwasanya Habib Alawi ini adalah zuriat baginda Nabi SAW. Mereka masih mengakuinya. Nah, maka dari itu tugas kita adalah untuk menyadarkannya. Karena mereka itu ajarannya sangat berbeda sekali dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan mereka hanya dompleng, hanya mengaku-ngaku, yaitu sebagai zuriat baginda Nabi SAW. Tapi akhlaknya, perilakunya, ketika berceramah, itu tidak sama seperti Rasulullah SAW. Apalagi akhlaknya teman-teman ya, mereka itu kalau berceramah isinya hanya mencaci maki, memprovokasi, mengadu domba. Bahkan mereka itu menghina presiden. Pemerintah kita dihina-hina. Nah tentunya ini bukan ciri-ciri ahlu sunnah. Kalau ciri-ciri ahlu sunnah ini taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu berbuat zolim. Asalkan pemimpin itu tidak melarang kita itu untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita sebagai muslimin ini jangan mau diperbudak, dibodoh-bodohi oleh kaum Kabib-Kabib Pahlawi. Ini saya sering sampaikan. Mereka itu bukan zuriat baginda Nabi SAW, yaitu dengan tes DNA, yaitu secara ilmiah berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Jadi kita sebagai muslimin jangan mau lagi ya percaya dengan ucapan-ucapan yang mereka sampaikan. Mereka selalu meninggikan leluhurnya dan mereka selalu mengatasnamakan sebagai habaib adalah zuriat baginda Nabi. Tapi kenyataannya mereka nasabnya terputus, hanya mentok kepada Ubaidillah. Nah ini saya sering sampaikan teman-teman. Nah kalau saya melihat pidato dari Kiai Marzuki Mustamar ini sangat cocok ya bagi saya ini ya teman-teman ya. Cocok menjadi ketua PBNU. Karena Kiai Marzuki Mustamar ini sangat peduli dengan NU. Ya kita tahu sendiri kan teman-teman. NU ini katanya didirikan oleh Habib. Jadi mereka klaim teman-teman. Allahu Akbar. Nah maka dari itu teman-teman, bukan itu saja. Mereka juga klaim
makam-makam yang ada di Indonesia ini, makam-makam pahlawan, mereka ba'lawikan. Bahkan pahlawan-pahlawan juga teman-teman ya, mereka ba'lawikan. Jadi yang lebih prihatin kepada NU ini adalah Bapak Kiai Marzuki Mustamar. Nah maka dari itu ya cocok ini kalau menjadi ketum PBNU. Karena yang ketum PBNU yang sekarang ini ya mereka itu lebih membela Habib-Habib Ba'lawi teman-teman. Katanya Habib Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi. Jadi intinya ketum PBNU ini takut kualat. Padahal teman-teman sudah terbukti mereka itu bukan zuriat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab bukan, apalagi keturunan baginda Nabi. Mereka adalah plat G, yaitu keturunan dari Yahudi Ashkenazi teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi jangan tertipu dengan kedok-kedok mereka ini yang memakai sorban, lalu kemudian mengaku-ngaku ahlul bait, tapi kenyataannya mereka ini bukan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.